guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke guys, sebenarnya dulu cita-cita saya itu pengen menjadi dokter ya. Saya itu dulu pengen banget jadi dokter. Kalau nggak dokter ya pokoknya perbankan gitu. Nah tapi setelah saya melihat kayaknya orang tua saya itu nggak ini ya, finansialnya kayaknya nggak bisa gitu ya, dan akhirnya saya cuma sekolah SMA, terus saya bekerja di Indonesia gitu ya, kayak Pramuniaga, Jaga Toko gitu. Terus pernah juga saya kerja di toko bahan, pernah juga kerja di itu nungguin apa PlayStation itu loh, saya nyatetin gitu ya. Terus saya pikir-pikir kalau kalau waktu itu gajinya itu cuma 150.000, kalau Jaga Toko itu 300 gitu ya, 300.000 waktu itu ya, tahun tahun 2000-an gitu ya, 2005, 2004 gitu. Nah terus waktu itu saya pengen ke Jakarta, bukan ke Jakarta ya, saya pengen kerja ke luar negeri gitu ya. Saya pikirannya gini, saya mau kerja ke luar negeri 2 tahun. Dulu kan kontrak kerja itu 2 tahun ya, kayak Singapura, Hong Kong gitu. 2 tahun nanti pulang uangnya buat kuliah. Dulu saya pikirannya begitu ya guys ya. Nah kemudian saya pertama dulu ke Singapura gitu ya, ke Singapura 6 tahun dulu saya di Singapura ya. Terus pulang, setelah pulang saya malah nggak kuliah gitu ya, nggak kepikiran kuliah lagi gitu. Terus saya pengen nyoba kerja di Hong Kong gitulah. Terus ya akhirnya daftar ke Hong Kong gitu ya. Nah waktu pertama ke Hong Kong itu saya terminate gitu ya, maksudnya itu 1 bulan saya langsung saya itu nggak betah sama neneknya gitu. Neneknya itu ribet lah, cerewet gitu. Saya nggak begitu bebas gitu, libur saya bukan hari Minggu. Akhirnya saya 1 bulan saya keluar gitu ya, terus cari majikan lagi gitu. Nah cari majikan hingga sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang ini 12 tahun saya satu majikan gitu. Nah dulu pertama saya ke Hong Kong ini saya nggak bisa masak masakan Chinese ya, saya nggak bisa karena dulu di Singapura itu saya nggak pernah masak guys. Saya kerjanya di Singapura nggak pernah masak, yang masak itu neneknya, yang belanja neneknya gitu ya. Nah jadi ya saya tahu masakan Chinese itu ya paling ya agak-agak gitulah ya, paling gitu-gitu gitulah. Terus di majikan yang sekarang itu sampai 12 tahun malah saya tiap hari harus masak, harus belanja ya. Awal-awal itu saya kaget ya guys ya. Aduh ini gimana ya masaknya ya, ini daging babi dimasak gimana. Lah mau nggak mau saya juga harus belajar gitu ya. Learning by doing, makanya belajar juga sambil melaksanakan ya. Walaupun sampai sekarang saya masih divonis saya itu nggak bisa masak sama neneknya gitu ya, sama neneknya. Dimana-mana nenek itu emang cerewet ya, saya selalu dicap saya itu nggak bisa masak. Ya oke lah, nggak apa-apa, emang saya nggak bisa masak, tapi saya mau belajar gitu ya. Terus saya ya belajar, baca-baca buku gitu ya, beli-beli buku masakan gitu ya. Akhirnya ya mungkin majikan saya juga, kalau dibilang majikan saya baik ya baik, tapi ya itu tetap pelit gitu ya. Baiknya itu nggak cerewet, cuma pelit gitu ya. Majikan di Hong Kong ini pelitnya minta ampun ya. Bahkan saya itu kalau sampo, sabun, softtek, sarapan, kopi, beli roti, saya itu pakai uang saya sendiri ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting gaji saya lancar, saya tiap minggu libur juga. Kalau itulah oke lah, saya masih bisa lah beli roti, beli kopi sendiri, nggak apa-apa gitu ya. Gaji saya sebagian saya beli untuk keperluan saya sendiri di sini, kayak sabun, sampo, softtek juga saya beli sendiri ya. Majikan itu nggak peduli ya, itu majikan saya pelitnya itu di hal itu. Kalau masalah belanja juga pelit sih, aduh. Tapi ya baik lah, oke lah. Nah yang bikin kaget selain saya nggak bisa masak juga, saya itu nggak suka jaga bayi guys. Kalau di Hongkong ini kan banyak ya job-jobnya ya, saya paling takut justru jaga bayi, saya jaga orang tua saya nggak bisa. Nah emang saya 12 tahun ini saya jaga anak ya, jaga anak dari umur 4 tahun sekarang sampai 16 tahun, lama juga ya.
Kalau yang gede dulu itu 5 tahun, kan dua anak ya, kakak beradik, gede 5 tahun, sekarang 17 tahun. Cuma anak majikan saya itu selisih 1 tahun jaraknya gitu ya. Nah, jaga anak ongkong itu ya juga ini ya, anak ongkong ini nakal gitu ya. Tapi kalau nakalnya anak-anak itu ya biasa seperti itu, yang penting kita itu sabar gitu ya. Dan tapi kan waktu itu anak-anak kan sekolah ya, kalau semua anak ongkong itu sekolahnya ini, kalau sebelum era pandemi ya, sekolah itu jam 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 setengah 8, pulang jam 5 sore, karena anak ongkong itu banyak sekali les. Semua anak ongkong itu sekolahnya pulangnya sore-sore guys, jam 4 jam 5 itu. Jadi saya ada waktu untuk belanja, untuk bersih-bersih rumah, untuk setrika baju itu jam 8 sampai jam jam 4 sore itu nggak ada orang di rumah. Kebetulan majikan cewek dan cowok saya kerja semua. Jadi itu juga yang membuat saya itu betah dan bertahan itu ya. Walaupun mungkin majikan itu ya cerewet iya, ya pelit iya, tapi saya pikir-pikir kalau saya akan selalu ganti-ganti majikan itu akan rugi guys. Kalau kamu kerja kan kontraknya itu 2 tahun ya guys ya, kontraknya itu 2 tahun. 2 tahun, kalau kamu cuma setahun dok, itu kamu nggak bawa duit. Maksudnya semua yang masuk ke Hongkong TKW nih ya pasti akan potongan gaji. Misalnya 12 bulan itu 1 tahun ya, potongan gajinya itu 6 bulan guys. Potongan gaji itu untuk membayar administrasi dari kampung ke Hongkong itu kan, dari pasporan, dari makan di penampungan, dari bayar visa, bayar itu semua itu ditanggung TKW juga loh, ditanggung TKW lah. Itu kita itu sistemnya utang kepada bank, tiap bulan nyicil potongan gaji. Pertama kerja itu pasti nggak nerima gaji full, dipotong. Biasanya potongannya itu setengah kalau sekarang ya. Kalau dulu itu malah saya itu cuma nerima $500 per bulan, 3.000 ya, 3.000 untuk bayar bank itu selama 7 bulan. Yang dulu itu berat potongannya. Kalau sekarang gajinya sudah 4.600 ya, 4.600, karena sekarang potongan cuma 2.500. Berarti setiap bulan kamu masih sisa 2.000 itu 4 juta loh guys. Masih lumayan, bisa 4 juta bisa kirim untuk ke Indonesia. Lah kalau waktu dulu zaman saya, kalian tentu tahu lah yang 2005, 2004 itu ya, pokoknya 2010 ke bawah itu dulu potongannya masih 3.000 ya, 3.000 Hongkong dolar. Dan dulu itu gajinya itu baru 3.500, itu per bulannya naiknya $100 hingga sekarang 4.630. Dulu itu saya pertama kerja di Hongkong, dari awal gajinya itu 3.270, terus naik hingga sekarang 4.630. Kalau dulu itu apa ya, berat gitu ya, karena potongannya 3.000 itu mau nggak mau selama 7 bulan potongan kerja 3.000, berarti berapa, $21.000 Hongkong, itu berapa, 40 juta loh guys yang dulu itu. Nah makanya kalau kalian ganti-ganti majikan, break kontrak itu, kalian nggak akan dapat duit, kalian akan rugi waktu, hanya akan menguntungkan agensi. Dimana-mana agensi itu maunya duit dan duit. Nggak ada orang yang suka hidup di agensi. Maksudnya tinggal, walaupun kan sebelum ke rumah majikan pasti kamu di agensi dulu. Oh ya guys, dulu pertama di Hongkong saya itu jaga bayi ya. Saya jaga bayi, benar-benar kalau jaga bayi itu kurang tidur. Kemudian majikannya pelit gitu ya, pelit makanan gitu ya. Jadi saya itu nggak betah gitu ya. Terus hingga bayinya itu 1,5 tahun apa ya, itu kena setrika. Makanya saya habis nyetrika, namanya anak kecil, rumahnya itu sempit gitu, makanya saya jadi trauma banget kalau anak-anak itu susah ya. Apalagi kadang anak-anak itu kalau disuruh, kalau bukan ibunya yang memperingatkan nggak mau gitu ya. Nah pokoknya itu saya jadi trauma banget kalau apa itu, jaga bayi itu pasti kurang tidur ya. Walaupun bayi orang tetap gimana sih, kita harus tetap, kita itu kurang tidur, malam-malam harus bangun gitu kan, capek gitu ya. Terus juga biasanya kalau jaga bayi itu apa ya, majikan itu pelit gitu ya, makan itu kalau nggak beli sendiri gitu ya. Itulah suka duka di Hongkong itu kayak gitu loh. Kadang emang ada yang majikan itu
ya majikan saya sendiri sampai sekarang ini nggak peduli sarapan saya kopi roti saya beli sendiri pakai uang sendiri. Kalau belanja emang saya belanja tiap hari tapi kan itu untuk makan mereka, dan makan pun mereka nggak doyan ayam, nggak doyan udang, nggak doyan ikan. Tiap hari babi makannya daging babi tiap hari. Tapi ya udahlah, oke lah, yang penting majikan itu nggak galak, nggak main tangan, dan nggak melakukan pelecehan seksual gitu juga ya. Dan yang penting itu gaji juga teratur, majikan juga nggak kasar. Kalau masalah cerewet, masalah pelit, oke lah, masih bisa bertahan gitu ya. Dan saya malah hingga betah, saya jadi sebenarnya ya tetap sih saya pengen jadi dokter, tapi udah lupa lah, udah lah nggak apa-apa, besok anak saya aja jadi dokter ya guys.